Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Hari ini Selasa 12 Juli 2022. Kita akan memulai aktivitas kita di hari baru karunia Tuhan ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berdasarkan renungan atau bacaan harian gereja Toraja hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelum kita membaca firman ini, kita minta pertolongan dari Roh Kudus untuk memberikan kita pemahaman, pengertian firman Tuhan ini. Mari berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami dalam istirahat malam kami hingga kami boleh bangun di pagi hari ini, di hari baru karunia Tuhan. Kami akan menjalani hari ini ya Tuhan, namun sebelum itu kami akan landasi dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami terus dikuatkan menjalani hidup ini, dan khususnya saat ini ya Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Ya Bapa dalam surga, kami telah siap untuk membaca firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga 18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan jahat dan perbuatan adiknya benar. Jangan kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Dari bacaan kita ini, 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-18 diberikan satu judul, yaitu kasih menenteramkan jiwa. Bapak Ibu Saudara, inti kitab Injil adalah kasih tanpa syarat. Itu sebabnya kita diperintahkan mengasihi satu sama lain, termasuk mengasihi orang yang membenci kita. Kasih tidak bisa digantikan dengan pengetahuan apapun. Memang lebih mudah menerima kasih dan lebih sulit untuk mengasihi orang lain. Gampang susah, tetapi identitas kita sebagai warga kerajaan Allah patut ditunjukkan melalui tindakan kasih. Bapak Ibu Saudara,
identitas umat Kristen bukan pada megahnya gedung bangunan gereja, tetapi ketika orang lain bisa mengenal murid Kristus dari peri hidup yang saling mengasihi, sehingga suasana kerajaan Allah mewujud dalam lingkungan kita. Kasih yang tulus memampukan kita menghadapi kesulitan, tantangan, bahkan penyanggupan kita memberkati. Sedang kasih yang dangkal diawali dari mengabaikan orang lain, lalu terjerumus pada keserupaan dengan dunia yang hidup membenci orang lain. Tetap pada akhirnya itu sama dengan pembunuh. Cermati, jangan-jangan kita begitu giat pelayanan di dalam kelompok pelayanan kita, tetapi mengabaikan kelompok lain. Apakah gereja kita telah mengabaikan pekabaran Injil di luar jemaat? Ada banyak kain-kain atau pembenci di sekitar kita, tetapi biarlah itu menjadi realita, karena hanya dengan melakukan kasih, kehidupan kita menjadi surat Injil yang dibaca. Ibu bapak saudara, mengasihi orang lain butuh modal, yaitu Roh Kudus. Semakin kita taat pada Roh Kudus, makin banyak buah roh itu muncul. Pada saat itu kasih akan mengalir. Mengasihi secara terus-menerus rasanya melelahkan, tetapi kasih yang sempurna justru melenyapkan ketakutan, lalu mengubah kelelahan menjadi sukacita. Amin. Mari berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Boleh menegur kami, boleh menyapa kami bahwa sebagai orang yang percaya, kami harus saling mengasihi sesama manusia, agar kami bisa menjadi firman Tuhan yang dibaca melalui peri hidup kami. Bapa di sorga, saat ini berdoa untuk seluruh warga jemaat yang dalam pekerjaan, dalam berbagai aktivitas Tuhan tuntun peliharakan. Jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan beri kesembuhan pakai makanan, minuman, obat-obatan medis yang senantiasa merawat. Kiranya semua itu menjadi saluran kesembuhan. Ya Bapa dalam surga, jemaat-Mu yang dalam pendidikan, beri hikmat dalam proses belajar, supaya kelak boleh dipakai ilmu itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke pelosok-pelosok, Tuhan beri kebijaksanaan dalam memerintah, khususnya di daerah kami di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Kiranya semakin Tuhan berikan hikmat supaya bisa membawa atau menuntun masyarakat ke dalam kesejahteraan. Ya Bapa dalam surga, ini doa kami. Kami telah siap menjalani hari ini. Kami bawa doa ini hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale untuk hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.